7 cara mengatasi rasa malu saat merintis usaha untuk ibu rumah tangga. Sebelum lanjut, bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya, makasih. Kamu pernah nggak saat duduk sendirian di dapur, anak-anak sudah tidur, cucian sudah kelar, terus kamu bengong sambil mikir, sebenarnya aku pengen bantu nambah penghasilan. Sebenarnya aku pengen punya usaha kecil-kecilan. Sebenarnya aku pengen mandiri. Tapi setiap mau mulai, rasanya kok malu ya. Takut dilihat orang, takut dibilang sok jualan, takut gagal, takut diketawa. Kalau perasaan itu pernah mampir di hati kamu, peluk dulu dirimu sendiri. Karena kamu normal. Aku mau cerita jujur, kebanyakan ibu rumah tangga itu bukan tidak bisa usaha, bukan tidak punya ide, bukan tidak punya waktu, tapi kalah duluan sama rasa malu. Malu sebelum mencoba, malu sebelum gagal, malu bahkan sebelum orang lain benar-benar peduli. Makanya di video ini, aku mau ngajak kamu ngobrol, bukan menggurui. Kita bahas pelan-pelan, dari hati ke hati, 7 cara mengatasi rasa malu saat merintis usaha. Khusus buat ibu rumah tangga. Bukan versi teori tinggi, tapi versi kehidupan sehari-hari. Cara yang paling pertama, terima dulu rasa malunya. Jangan dilawan. Banyak orang salah paham. Dikira kalau mau sukses, harus pede 100%. Padahal tidak begitu. Rasa malu itu bukan musuh, tapi tanda. Tanda kalau kamu lagi melakukan sesuatu yang baru. Contoh paling gampang, pertama kali kamu jadi ibu, apa langsung jago? Tidak. Pertama kali gendong bayi, tangan gemetar, takut jatuh, takut salah, tapi kamu tetap lakukan karena terpaksa dan karena sayang. Usaha itu sama, awalnya canggung, tapi lama-lama terbiasa. Jadi jangan marah sama diri sendiri hanya karena malu. Bilang saja dalam hati, oh aku lagi belajar berani. Kalau kamu nunggu rasa malu hilang dulu baru mulai, itu sama saja nunggu hujan berhenti, baru nyuci, bisa tidak selesai-selesai. Cara kedua, berhenti merasa semua orang sedang memperhatikan kamu. Ini penyakit paling umum. Merasa satu kampung nonton kita jualan, padahal kenyataannya orang-orang sibuk sama hidupnya sendiri. Coba kamu bayangin deh, tetanggamu jualan gorengan, apakah kamu mikir panjang soal dia? Tidak, paling cuma mikir, enak tidak ya? Lalu selesai. Nah begitu juga mereka ke kamu. Jadi nggak perlu ragu, malu, apalagi takut. Banyak ibu rumah tangga takut jualan. Karena mikir nanti dibilang kok sekarang jualan sih. Padahal yang ngomong pun belum tentu beli beras buat kamu. Lucunya seringkali yang kita takuti itu cuma asumsi di kepala, bukan kenyataan. Cara ketiga, ubah cara kamu melihat diri sendiri. Ini penting banget. Selama ini banyak ibu rumah tangga merasa dirinya cuma ibu rumah tangga. Seolah itu kalimat kecil. Padahal itu peran besar. Coba ganti sudut pandang. Kamu bukan cuma jualan. Kamu lagi belajar bertanggung jawab pada masa depan keluarga. Kamu bukan cuma nawarin produk. Kamu lagi berusaha. Contoh yang paling nyata. Ada ibu yang jualan kue. Awalnya minder karena cuman lulusan sekolah biasa. Tapi setelah mindsetnya berubah, dia sadar yang dia jual bukan ijazah, tapi rasa dan kejujuran. Begitu cara pandangnya berubah, cara bicaranya ikut berubah. Lebih tenang, lebih yakin. Cara nomor 4, mulai dari yang paling kecil dan paling aman. Tidak usah langsung mikir branding, logo, atau buka toko besar. Itu nanti mulai dari 1-2 orang. Misalnya ke saudara, ke teman arisan, ke grup WhatsApp. Bilang saja jujur, aku lagi coba-coba ya. Kalau tidak enak, bilang saja. Contoh yang paling logis, ibu-ibu yang sekarang omzetnya jutaan,
Dulu juga mulai dari titip satu loyang kue ke warung, dari satu pelanggan jadi dua, lalu jadi cerita. Dari mulut ke mulut, keberanian itu tumbuh karena kebiasaan, bukan karena nekat. Cara kelima, pegang erat alasan kamu memulai. Ini bahan bakar paling kuat, bukan pujian orang, bukan validasi tetangga, tapi alasan pribadi kamu. Mungkin kamu mau bantu suami, mungkin kamu mau punya pegangan sendiri. Mungkin kamu capek selalu kekurangan. Setiap kali rasa malu datang, ingat itu. Ada ibu yang bilang, setiap mau menyerah, dia lihat anaknya tidur. Terus bilang dalam hati, aku boleh malu, tapi aku tidak boleh berhenti. Dan itu yang bikin dia lanjut. Cara keenam, jangan tunggu percaya diri dulu. Ini jebakan paling sering. Banyak yang bilang, nanti kalau sudah pede, baru jualan. Padahal percaya diri itu datang setelah mencoba, bukan sebelum. Coba lihat anak kecil belajar jalan. Tidak ada yang bilang, nanti kalau sudah jago baru jalan. Dia jatuh bangun jatuh lagi, walaupun sambil nangis tapi terus mencoba. Usaha itu sama. Pertama posting, tangan gemetar. Posting kedua masih deg-degan. Posting ke-10, sudah biasa. Posting ke-100, malah ketagihan. Cara ke-7, hargai setiap langkah kecil kamu. Ini sering diremehkan, padahal penting banget. Karena langkah kecil itu adalah awal dari tangga kesuksesan seseorang. Hari ini kamu berani cerita ke satu orang, itu kemajuan. Hari ini kamu berani posting satu foto produk, itu kemajuan. Tidak usah bandingkan dengan orang lain yang sudah jauh. Bandingkan dengan dirimu yang kemarin cuma berani mikir. Banyak usaha besar runtuh karena mentalnya rapuh. Banyak usaha kecil bertahan karena pemiliknya konsisten. Dan konsistensi itu lahir dari keberanian kecil yang dirayakan. Jadi kalau hari ini kamu masih malu, tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak berhenti. Malu boleh, menyerah jangan. Pelan-pelan, satu langkah kecil, tapi terus maju. Karena suatu hari nanti, rasa malu itu akan berubah jadi cerita. Cerita tentang ibu rumah tangga yang dulu ragu, sekarang bangga. Bukan karena hasilnya langsung besar, tapi karena dia berani mulai. Kalau kamu merasa video ini seperti sedang menampar pelan hati kamu, berarti kamu memang sedang dipanggil untuk melangkah. Bukan untuk sempurna, tapi untuk berani. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.